Pada 27–28 Oktober tahun 1928 Kongres Sumpah Pemuda II dilaksanakan. Salah satu hasilnya adalah dengan menetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Pada tahun 1800-an dari sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Penyengat, hadir pada masa itu seorang cendekiawan muslim dan penulis yang bernama Raja Ali Haji. Ia dilahirkan pada tahun 1808 di pusat Kesultanan Riau Lingga di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Raja Ali Haji adalah seorang penyair Melayu yang terkenal dengan karyanya Gurindam 12. Karyanya yang bercirikan sastra Islam dan Melayu, ia juga sangat serius menyajikan sejarah dari masa lalu dengan kondisi zaman. Beliau melahirkan karya-karya sebagai bentuk perjuangan dalam melawan pengaruh dan intervensi penjajah. Hal ini menjadi awal pengembangan tata bahasa sastra hingga ilmu dalam bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, Bahasa Persatuan Republik Indonesia. Sebuah awal yang kelak akan berpengaruh dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, secara utuh. Pulau Penyengat itu adalah tempat singgah dari para pelayar yang akan menuju ke Pulau Bintan. Para pelayar singgah ke Pulau Penyengat untuk mengambil sumber air tawar. Ketika mengambil air tawar, mereka disengat oleh satu jenis lebah yang sangat menyengat, maka dikenal sampai sekarang dengan nama Pulau Penyengat. Pada masa penjajahan Belanda, Pulau Penyengat lebih dikenal dengan sebutan Pulau Mars. Pada abad ke-19, banyak terlahir karya sastra yang tidak hanya terkait dengan kebahasaan, akan tetapi juga berkaitan dengan agama, budaya, politik, dan sebagainya. Pada masa itu, selain Raja Ali Haji, juga lahir tokoh-tokoh karya sastra lainnya. Dapat dikatakan bahwa karya-karya dari Raja Ali Haji merupakan kegelisahan yang terjadi pada masa tersebut. Semua karyanya berisikan jawaban apa yang terjadi pada masa itu. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perdagangan di pelabuhan dagang yang digunakan oleh pedagang pada masa itu. Dari semua bahasa di Kepulauan Indonesia, bahasa Melayulah yang digunakan para pedagang. Sambil menunggu persediaan lengkapnya, para pedagang harus berurusan dengan penduduk berbahasa Melayu untuk mencari persediaan, dan tentu saja membutuhkan cara untuk berkomunikasi dengan mereka, sehingga bahasa Melayu dipilih dan digunakan sebagai alat komunikasi karena lebih sederhana dan lebih demokratis. Kemudian bahasa Melayu mulai banyak digunakan dalam bidang kesusastraan bahasa. Pada masa itu, Raja Ali Haji membuat sebuah karya diantaranya di bidang bahasa. Dialah sebenarnya yang meletakkan dasar-dasar pembinaan dan pembakuan bahasa Melayu. Dia menyusun tata bahasa standar. Dalam Bustanul Hatibin, beliau menyusun kamus bahasa Melayu. Pembinaan bahasa Melayu dimantapkan dalam kitab-kitab yang lain. Kedudukan Raja Ali Haji pada masa itu tidak hanya sebagai sastrawan saja, melainkan juga sebagai hakim penasehat. Nasihat beliau dipakai para penguasa pada masa itu. Salah satu karya Raja Ali Haji yang di dalamnya itu terdapat bagaimana pengelolaan suatu negeri yang dibuat untuk saudaranya yang menjadi dipertuan muda pada masa itu. Ilmu menjadi satu tonggak luar biasa. Ketika Belanda menjajah Pulau Penyengat, Raja Ali Haji menguatkan bahasa Melayu melalui karya kebahasaan yang ditulisnya. Dan ketika Belanda menerapkan sistem politik, Raja Ali Haji juga membuat karya yang luar biasa dalam bidang politik tata pemerintahan dalam bahasa Arab Jawi. Belanda mencoba menulis karya sejarah yang mengkisahkan bagaimana bahasa Melayu di Pulau Penyengat. Raja Ali Haji pun juga menulis sejarah Melayu di Pulau Penyengat dengan pemikirannya sendiri, seperti silsilah antara Melayu dan Bugis.
dapat memberi pengaruh yang besar bagi suatu karya sastra yang cukup lengkap. Jadi, begitu penting ilmu bahasa pada masa itu. Melalui upaya mereka mengembangkan dan mengajarkan bahasa Melayu yang didominasi oleh bahasa modern dan dikelola dengan baik, karya mereka sangat unik dibandingkan dengan karya sastrawan Melayu di bidang lainnya, yang tidak menghasilkan karya di bidang linguistik. Saat itu ada upaya untuk membakukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ditulis pada Kamus Perbendaharaan, kitab pengolahan bahasa Melayu, yang awalnya hanya menjadi bahasa perdagangan, menjadi bahasa kesusastraan dan tulis-menulis oleh masyarakat Pulau Penyengat, termasuk Raja Ali Haji. Sehingga pada masa itu bahasa Melayu dilakukan pembinaan di Pulau Penyengat oleh Raja Ali Haji, diangkat menjadi bahasa persatuan ketika Belanda mencari bahasa yang sudah siap dimanfaatkan sebagai pengantar di sekolah di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Belanda melakukan penjajahan hampir ke setiap pelosok negeri di Indonesia. Dan ketika penjajah sampai di Pulau Penyengat, Belanda tertarik dengan bahasa Melayu. Dikarenakan bahasa Melayu sudah dibuat tata bahasa Kamus Perbendaharaan yang diolah oleh Raja Ali Haji dan orang-orang Pulau Penyengat, Belanda memutuskan bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara. Dan jauh sebelum Indonesia merdeka, Indonesia sudah sepakat demi persatuan menjadikan bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa Indonesia. Alasan bahasa Melayu dijadikan dasar atau akar bahasa Indonesia adalah karena sistemnya yang sederhana. Bahasa Melayu mudah dipahami karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa. Berbeda dengan bahasa-bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia, seperti Jawa, Bali, Sunda dan Madura yang mengenal tingkatan bahasa. Bahasa Melayu dipilih secara sukarela untuk rekonsiliasi dan diadopsi. Sebagai bahasa rekonsiliasi, tidak ada rasa kalah dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Bahasa Melayu diberi predikat tinggi, tentulah karena nilai standarisasi yang berhasil dicapai oleh bahasa tersebut. Dengan sejarah kebahasaan di tanah air, maka tidaklah berlebihan jika Raja Ali Haji dan penerus telah melapangkan jalan ke arah terbentuknya bahasa nasional di Indonesia. Beliau merupakan pelopor yang telah melicinkan jalan pembentukan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu merupakan warisan budaya yang luar biasa dari Pulau Penyengat. Mari kita menjaga dan merawat bahasa persatuan kita yang berasal dari Raja Ali Haji dan orang-orang Pulau Penyengat untuk bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda Indonesia, kita harus melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari, agar bahasa Indonesia tetap terjaga dan dapat mendunia. Cukup sekian dari kami tentang pembahasan bahasa kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video dari kami, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.